Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda liqa'ana fi hadzal sabah bi qiraatil basmalah. Mari kita berdoa bersama-sama dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puasa hari apa sekarang? Hari keberapa? Hari ke-12. Hari ke-12. Masih semangat? Semangat. Kenapa kok masih semangat? Mandi melolong. Dapat pahala. Kenapa? Ingin dapat pahala. Ingin dapat pahala. Selain itu kenapa masih semangat berpuasa Ramadan? Karena dibeliin baju baru. Karena dibeliin baju baru, termasuk juga keberkahan Ramadan. Nah, baik, kita akan mulai kegiatan kajian Ramadan at school. Hari ketiga di hari ke-12 Di bulan Ramadan. puasa Ramadan. Nah, bagus. Introduction dulu ya. Tema kita adalah keutamaan puasa bulan Ramadan, perspektif Al-Quran dan hadis. Coba apa tema kita pagi ini? Keutamaan puasa bulan Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan, perspektif menurut pandangan Al-Quran dan hadis. Kenapa kok harus menurut pandangan Al-Quran dan Al-Hadis? Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira ya? Baik, Widya, Iib, Tuti, dan Sil. Apa kira-kira? Fikri? Karena kita umat Islam. Umat Islam itu sumber syariatnya, sumber hukumnya yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis. Kita cukupkan di sini saja dulu. Banyak sumbernya ya, ada di kita cukupkan di Al-Quran dan hadis. Kita orang Islam diperintahkan untuk berpuasa oleh orang tua atau oleh Allah? Masa sih? Ungguan lo oleh Allah. Oneng dari kamam biar. Kurang oneng lemelan. Kajian hari ini Irul, kita akan tahu kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dari mana? Ya dari wahyu, dari firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Berupa apa, Rosa? Wahyunya berupa apa? Berupa ayat Al-Quran. Nah, karena Al-Quran adalah pedoman kita. Baca Al-Quran setiap hari. Baca, insya Allah. Bagus. Setelah pembelajaran ini, kalian pertama bisa memahami keutamaan puasa
kedua, setelah pembelajaran kali ini kita akan mengetahui dalil naqli atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Dan yang ketiga, kalian atau kita harus menghafalkan beberapa dalil naqli tentang keutamaan bulan Ramadan. Siap? Siap? Terus pahala ini ya di bulan Ramadan ya. Coba sekarang ibu minta Pak E ke depan. Kamu bawa sebutkan rukun Islam. Di sini ya. Ngadep ke teman. Oh, di sini. Ya, sini. Rukun Islam. Rukun Islam. Pertama, syahadat. 2, salat. 3, zakat. 4, berpuasa. 5, haji. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Adakah perintah untuk berpuasa? Ada. Rukun Islam itu merupakan salah satu bentuk dari syariat Islam yang wajib kita laksanakan. Pertama adalah yang kedua yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji bila mampu. Rukun Islam kita salah satunya memerintahkan untuk berpuasa. Maksudnya di sini adalah berpuasa Ramadan. Perintahnya berasal dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Berupa Al-Quran, di dalamnya ada perintah untuk berpuasa. Maka kita wajib berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah. Karena dengan itu, dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, kita ikhlas dalam berpuasa, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Tiga unsur keutamaan Ramadan. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua ada nuzulul Quran. Yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Ini peristiwa-peristiwa istimewa yang ada di bulan Ramadan. Jika kita melewati tiga unsur ini, insya Allah puasa kita diterima. Puasa kita mendapatkan jaza atau pahala yang baik dari Allah. Pahala yang tidak terhingga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, apa? Ayo. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Nanti dibahas. Hujjah atau dalil. Terlihat. Inilah yang ada di Al-Quran. Perintah atau ayat yang menjelaskan perintah kepada kita untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gampang ya? Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian orang-orang yang beriman untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, supaya la'allakum tattaqun, supaya kalian semakin bertakwa. Nah, maksud dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini yakni berpuasa itu juga mendidik kita, mendidik jiwa kita, supaya pertama kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Apa sih puasa itu? Menahan diri dari hawa nafsu. Makan dan minum dan hawa nafsu bagus, berarti oleh monaria dari hari pertama sampai hari ketiga Ramadan school ya. Maka kita selain menjaga lapar dahaga, kita wajib menjaga hawa nafsu, wajib mengendalikan syahwat ya. Kenapa? Karena kalau tidak bisa menahan hawa nafsu dan syahwat, kita tidak ada bedanya dengan makhluk lainnya. Mbak siapa ini? Ngantuk, Mbak? Saya di sini, bukan di sana. Ya. Apa, Pak? Coba, Pak. Berpuasa itu menahan diri sejak terbit fajar, menahan diri dari lapar, dahaga serta syahwat mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu puasa. Mbak ya, jangan, kita harus kuat. Puasa itu banyak pahalanya, nanti Ibu jelaskan di sini. Ini ayat Al-Quran, percaya enggak kalian? Hah? Percaya, karena kalian orang Islam. Sepak pun tak abasa setelah oneng ayat nikah, berarti tak percaya Gusti Allah, kurang keimanannya. Jadi karena sekarang merupakan kajian tentang Al-Quran dan hadis berkaitan dengan puasa, maka kalian sudah tahu bahwa wajib berpuasa. Tak kelar lapar biasa. Tak ada cerita orang yang puasa tak pai-pai. Tidak ada. Semuanya merasakan lemas, letih, lesu. Iya kan? Ojong dia, masa ojong? Karena dengan berpuasa salah satunya membedakan kita sebagai makhluk yang lebih mulia di sisi Allah. Selain itu dengan berpuasa kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Dan endingnya dan akhirnya dengan berpuasa kita akan meningkatkan keimanan diri kita. Baik, coba sekarang saya minta
Rosan maju untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagus. Terima kasih. Nah, kita masuk ke ayat yang kedua. Surat ayat yang tadi Al-Baqarah ayat 183 itu menjelaskan tentang perintah berpuasa. Yang ini nomor 1, unsur yang pertama berpuasa. Surat Al-Baqarah ini sebetulnya berurutan. Surat Al-Baqarah ayat 184 sama 185 itu juga menjelaskan tentang puasa juga, keutamaan puasa. Nah, yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi waktu turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Maka dari itu ini berkaitan dengan unsur keberkahan Ramadan atau keutamaan Ramadan yang kedua, ya, ini adalah nuzulul Qur'an. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa kita saat di bulan Ramadan ini terjadi peristiwa turunnya Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk falyasumhu, berpuasa, maka berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin, dan apabila kamu berada dalam posisi sakit, posisi apa, Afwan? Posisi apa? Man kana maridun aw ala safarin. Stop bicara. Ini penting. Nanti kamu tanya, ya, saat pondok Ramadan, kalau nggak tahu, gimana hukum orang yang berkumur-kumur di saat berpuasa? Padahal berkumur-kumur ini rukun apa wajib? Rukun apa sunnahnya wudu? Ya sudah, kalau sunnah gak usah dikerjakan, beres kan? Nah, ya, dengarkan ayo, jangan bicara sendiri. Wa man kana maridun, ayat di layar. Wa man kana maridun aw ala safarin, apabila kamu itu dalam posisi sakit, aw ala safarin, atau kamu yang berada di posisi safar atau bepergian, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra, jika kamu tidak mampu berpuasa
tidak berpuasa dan dikodok di waktu yang lain atau di luar bulan Ramadan. Sakitnya ini mulai cek sangat, tetapi mungkin kelangan nak neng juga. Ya. Sahabatnya juga mendok jauh banget gitu ya. Seongkuna Allah neka kesokan de sekem dan Allah tidak suka yang susah-susah ya. Al-Baqarah Quran surat ayat ayat 185 itu menjelaskan pertama tentang nuzulul, yang kedua itu tentang mengqadha, diperbolehkan yang qadha bagi orang yang sakit dan bepergian. Ya. Paham tak? Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu perintah pertama untuk nurul Quran, yang kedua mengqadha puasa jika sakit dan bepergian. Ini berkaitan dengan ini ya. Lailatul Qadar. Sekarang ibu minta perempuan Widya bacakan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terima kasih. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Katanya ayat kedua, yakni Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu. Kenapa istimewa? Karena di bulan, di malam itu, di malam. Kenapa Lailatul Qadar ini istimewa? Saya ulang lagi. Kenapa Lailatul Qadar istimewa? Dari apa? Lebih istimewa dari 1000 bulan. Karena ini ayat keempat. Tanazzalul malaikatu war-ruh, seongkuna
penjelas. Terus yang kedua bayan takrir. Yang ketiga bayan tasri'. Yang keempat bayan nasab. Penjelas, penguat, terus pembuat hukum dan menghapus atau mengganti nasab. Maka Al-Quran dan hadis itu berkaitan. Coba lihat yang ini. Diriwayatkan oleh Aisyah. Siapa Aisyah ini? Istri siapa nabinya? Apa aja kok kesma kile sakit ya. Mengenai Lailatul Qadar di 10 malam ganjil terakhir Ramadan. Taharra Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ini diuraikan atau diceritakan oleh istri Nabi. Percaya banja. Sangkuna. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Coba malam ganjil di malam Ramadan tanggal hari berapa aja? 11, 12, 13, 14. Setia dong. Puasa setia pertengahan. Selekor. Telolekor. Segemi. Ketolekor. Sangalekor. Mangkana siapa namanya kamu Mbak? Kurung coklat. Mangkana Naila biasa dari sukuna Naila ning tangkel ganjil 10 Ramadan ria sedekah. Iya. Bener enggak? Apa biasanya? Sedekah apa biasanya? Itu kan beda, itu zakat fitrah. Jajan biasanya ya. Sedekah biasa. Ke masjid, ke makanan, ya. Ya Naila, laki ku arep kenyai. Biasanya gitu. Di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Sok aja oleh salah satu keberkahan Lailatul Qadar. Sok aja apa? Sok aja oleh. Sok aja mendapatkan keberkahan dari sedekah di malam Lailatul Qadar. Nah, di malam-malam ini di 10 hari, di malam apa ya? Di malam ganjil dari 10 malam terakhir ini kalian pertama harus meningkatkan ibadah, meningkatkan sedekah, meningkatkan doa. Karena sudah jelas di surat Al-Qadar, malaikat Jibril turun. Maka akan dikabulkan doa-doa kita. Banyak amai nedom. Biasanya kayak lake, rerosan, alwan, irul, ilung, ya, sobri. Apa? Begadang lakar donia. Begadang lakar bagus tanging tapi ya. Tapi mocoat dom. Mau malam apa? 10 hari terakhir. Usahakan hatamaki Quran. Nah, ya, usahakan asedek mangke kundui satu kotak masjid. Taruhlah di kotak masjid. Terus dekat ke guru ngaji, ke guru, ya. Katanya Siti Aisyah
malam ganjil di 10 hari itu sangat istimewa. Ya kan, aturlah malaikat ya. Nah, ini langsung Ibu beberapa nih. 11 keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan menghapus dosa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka ampunan kepadanya, pengampunan dosa. Ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Taqaddama itu yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sahihnya ya. Hadis sahih. Yang kedua, pahala puasa tidak terbatas. Kullu amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajri bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ayo perhatikan ke sini. Semua amalan anak Adam ini siapa? Kita anak Adam. Semua ibadahnya, semua amal perbuatannya itu untuk kembali kepada dirinya sendiri, kecuali puasa itu untuk aku yang akan balasnya. Telepon Gustel dosa peringan itu. Makanya apa sih ya? Apa? Puasa. Apa? Karena puasa ini untuk Allah. Pertama menghapus dosa, yang kedua untuk Allah pahalanya. Terus yang ketiga, dibukalah pintu rayyan untuk orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun. Sesungguhnya di swarga itu ada pintu yang bernama Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Ya, detimun oleh yang disebut puasa masuk ke surga Allah melalui pintu Rayyan. Bisa dimasuki? Ya, ada tak masuk. Karena kan suruh puasa yang benar ya. Yang keempat, doa yang berpuasa dikabulkan. Salah tudawat la turaddu. Ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Da'watus shaim, yaitu doa orang yang berpuasa. Wa da'watul walid, doa orang tua. Wa da'watul musafir, doa orang-orang yang berada Di perjalanan jauh. Musafir ya. Saya untuk ibadah ke Allah. Saya niat ibadah kayak orang yang semangat haji sampai Judun.
saat di rumah ya. Oh, jangan kena mun perasaan setan rekrang ke ya. Pernah kan? Dari rumah itu kata-kata itu, kalimat itu. Dari TikTok mulaimu. Dari hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dari petunjuk di sumber hukum kita, ya kan? Pernah dengar kan? Ya, kok lama. Saya dulu waktu kecil juga, setia ada setan karena anak pernah ada di bahasa ambolan dan jangan setan mereka. Nah ini dalilnya, nah. Ya dalil. Nah. Perjanjian berarti sejelas. Yang 10, mempererat hubungan sosial dan kepedulian dengan berpuasa. Yaitu tadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak mampu. Dapatnya seperti itu. Yang ke-11, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mun kita sudah puasa dengan keimanan, dengan kesabaran, mengaji, tadarus, tarawih kan meningkatkan ibadah, terus berburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dia, maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, 3 fase keberkahan tersebut terdengar. Ini sebetulnya hadisnya dhaif. Huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar, rawahu Baihaqi. Ini hadisnya sebetulnya dhaif. Lebih sahih yang di atas tadi. Dhaif ya, hanya sebagai penyemangat, boleh diceritakan ke kalian hanya sebagai penyemangat untuk ibadah. Nah, seongkuna bulan Ramadan ini, minggu pertamanya adalah Rahmat, 10 hari pertama adalah Rahmat. Di 10 hari kedua wasatnya yaitu adalah Maghfirah, ampunan. Karena kan semakin berat rasanya. Iya kan, puasa semakin berat 10 hari ini. Ya, sekarang berarti masuk ke mana? Fase yang mana? Maghfirah. Semakin berat atau enggak puasanya? Karena sudah menginjak yang berat-berat. Maka kalian akan itqum minan nar, dosa-dosanya juga akan diampuni. Sabar. Yang ketiga yaitu wa akhiruhu itqum minan nar. 10 terakhirnya itu terlindungi dari api neraka, terhindar dari api neraka. 10 hari pertama adalah 10 hari pertama di bulan Ramadan itu adalah rahmat. 10 hari kedua adalah 10 hari ketiga adalah terlindung dari neraka. Conclusion itu apa? Kesimpulan. Keutamaan bulan Ramadan dan puasanya pada hakikatnya berkaitan dengan tiga peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu perintah bulan puasa Ramadan, yang kedua nuzulul Quran, yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Puasalah kalian dengan iman. Yang kedua dengan memperingati nuzulul Quran, kalian harus tadarus, rajin. Yang ketiga adalah berburulah Lailatul Qadar. Dan kesemuanya telah terperinci dalam Al-Quran
warahmatullahi